Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Langit mulai gelap ketika Raka melihat pemandangan hutan lebat di sekelilingnya. Jalan setapak berbatu yang ia lalui terasa semakin sempit. Hanya cukup untuk satu kendaraan roda 2. Motor yang ia kendarai bergetar kecil saat melewati lubang-lubang di tanah yang tidak rata. Tidak ada rumah, tidak ada kendaraan lain. Hanya dirinya, dan pepohonan tinggi yang membentuk lorong gelap di kedua sisinya. Kenapa jalannya sepi sekali? Pikirnya, dari peta yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, desa tempat ia ditugaskan mengajar terletak jauh di dalam hutan. Tidak ada sinyal ponsel, tidak ada papan petunjuk jalan. Hanya satu jalan lurus yang terasa seperti tidak berujung. 1 jam berlalu. Semakin lama, udara terasa lebih dingin, meski ini masih sore. Dan yang lebih aneh lagi, suara hutan mulai menghilang. Tidak ada suara burung, tidak ada suara jangkrik. Hanya suara mesin motornya yang terdengar menggema di antara pepohonan. Kenapa aku merasa seperti sedang diawasi? Setelah perjalanan yang terasa seperti berjam-jam, akhirnya Raka melihat gapura kayu tua dengan ukiran huruf yang hampir tak terbaca. Selamat datang di Desa Rawajaya. Raka menarik napas lega. Akhirnya sampai. Di balik gapura, terlihat beberapa rumah kayu berjajar rapi, dengan sawah dan ladang di kejauhan. Beberapa penduduk desa berhenti dari aktivitas mereka dan menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Seorang pria tua dengan pakaian lusuh perlahan berjalan mendekatinya. Sampai juga, "Nak guru," ucapnya pelan. Suara lelaki tua itu serak dan terdengar seperti berbisik. Matanya menatap Raka lama, seolah sedang menilainya. Penduduk lain tidak banyak berbicara, hanya melihat dari kejauhan. Raka merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Mereka tampak ramah, tapi ada sesuatu di balik tatapan mereka yang membuatnya tidak nyaman. Seperti ada sesuatu yang ingin mereka katakan, tapi tidak bisa. Kepala desa, Pak Dirga, mengantarkan Raka ke rumah dinasnya. Bangunan kayu itu terlihat tua, dengan cat yang mulai mengelupas. Jendela-jendelanya tertutup rapat, dan pintunya berderit pelan saat dibuka. Rumah ini sudah lama kosong, kata Pak Dirga sambil memasukkan kunci ke dalam lubang pintu. Dulu, guru-guru sebelum kamu juga tinggal di sini, tapi sekarang hanya kamu yang ada. Raka mengernyit. Guru sebelum saya? Di mana mereka sekarang? Pak Dirga diam sejenak, lalu tersenyum tipis. Ah, mereka sudah pindah. Namun nada suaranya terdengar aneh, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Raka masuk ke dalam rumah dan mengamati sekeliling. Rumah itu tidak besar, hanya ada satu kamar tidur, ruang tamu kecil, dan dapur sederhana. Udara di dalamnya terasa lebih dingin dibandingkan di luar. Seperti ada sesuatu yang pernah lama tinggal di sini, dan tidak pernah benar-benar pergi. Pak Dirga menepuk bahunya. Istirahatlah, nak guru. Besok pagi kau mulai mengajar. Dan satu lagi, jangan keluar rumah kalau sudah lewat tengah malam. Raka menoleh. Kenapa, Pak? Namun, Pak Dirga hanya tersenyum tipis dan berbalik pergi, meninggalkan Raka dengan pertanyaan yang menggantung di benaknya. Saat malam tiba, suasana desa semakin sunyi. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara orang berbicara, hanya suara angin yang berhembus pelan di antara pepohonan. Di dalam rumah, Raka mematikan lampu dan merebahkan diri di kasur. Namun, ia merasa tidak sendirian. Udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Dan yang lebih aneh, ada suara langkah kaki di luar rumahnya. Tap, tap, tap. Seseorang, atau sesuatu, berjalan di teras rumahnya. Langkahnya lambat, teratur, seperti seseorang yang sedang mondar-mandir. Raka menahan napas. Mungkin ini hanya penduduk desa, pikirnya. Namun, saat ia mengintip dari jendela, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara langkah kaki itu masih terdengar. Dan kali ini, datangnya dari dalam rumah.
Raka mencoba tetap tenang. Namun, ia bisa merasakan sesuatu sedang mengawasinya. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari jendela kamar. Raka langsung merinding. Ketukan itu pelan, lambat, seperti seseorang yang sedang menunggu. Dengan tangan gemetar, ia meraih senter di samping tempat tidurnya. Lalu, dengan sangat hati-hati, ia berjalan ke arah jendela. Jantungnya berdegup semakin kencang. Saat ia berdiri tepat di depan jendela, ia bisa merasakan sesuatu berada di baliknya. Dan saat ia akhirnya mengangkat senter dan menyorot kaca jendela, tidak ada apa-apa. Namun, ada bekas telapak tangan di kaca jendela. Bekas itu basah, seolah-olah seseorang baru saja menyentuhnya. Dan di luar sana, di sudut pekarangan rumahnya, ada seseorang berdiri diam. Raka terengah-engah. Sosok itu hanya berdiri di sana, tidak bergerak, menatap ke arahnya. Namun yang paling mengerikan, sosok itu memakai seragam sekolah. Pagi itu, Raka berdiri di depan sekolah tempat ia akan mengajar. Bangunan sekolah terlihat tua dan usang. Catnya mulai mengelupas. Beberapa bagian tembok tertutup lumut, dan jendela-jendelanya berdebu. Di tengah halaman sekolah, hanya ada satu tiang bendera yang miring. Dan yang paling aneh, ada beberapa ruang kelas yang dibiarkan kosong. Kenapa hanya beberapa kelas yang dipakai? Pikir Raka. Saat ia berjalan masuk, suasana sekolah terasa sangat sepi. Tidak ada suara anak-anak bercanda. Tidak ada suara guru-guru lain berbincang. Hanya ada suara langkah kakinya yang menggema di lantai yang retak. Dan yang lebih aneh lagi, saat ia melihat ke jendela salah satu kelas yang kosong, ia merasa ada seseorang yang mengintip dari dalam. Namun, saat ia menoleh kembali, jendela itu kosong. Setelah bertemu dengan kepala sekolah, Raka akhirnya masuk ke kelas untuk mengajar. Murid-muridnya terlihat pendiam dan tidak banyak bicara. Mereka lebih sering menunduk, menulis di buku tanpa suara. Namun, ada satu hal yang semakin membuatnya penasaran. Beberapa murid tampak sering melirik ke jendela dengan wajah pucat, seolah-olah mereka sedang melihat sesuatu di luar. Raka menghentikan penjelasannya. "Kenapa kalian terus melihat keluar?" tanyanya. Namun, tidak ada satupun yang menjawab. Hanya ada keheningan dan wajah-wajah ketakutan. Hingga akhirnya, seorang anak perempuan di barisan belakang berbisik pelan, "Pak, jangan dekat-dekat jendela itu." Setelah jam pelajaran selesai, Raka langsung menemui kepala sekolah, Pak Darwan. "Pak, ada sesuatu yang aneh dengan sekolah ini. Kenapa beberapa ruang kelas kosong?" Pak Darwan terlihat tidak nyaman dengan pertanyaan itu. "Ah, itu hanya karena ruangan-ruangan itu sudah terlalu tua," jawabnya singkat. "Lalu, kenapa murid-murid terlihat takut saat di kelas?" Mereka terus melihat ke jendela seakan sedang diawasi. Pak Darwan terdiam sesaat. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Nak Raka, sebaiknya jangan terlalu banyak bertanya. Kalau ingin tetap mengajar di sini, anggap saja tidak ada yang aneh." Setelah itu, Pak Darwan segera pergi, meninggalkan Raka dengan pertanyaan yang semakin banyak. Apa yang sebenarnya terjadi di sekolah ini? Sore itu, saat Raka akan pulang, ia melewati salah satu kelas yang kosong. Kaca jendelanya pecah sebagian, dan debu tebal menutupi meja-meja yang berantakan. Namun, saat ia akan berjalan melewatinya, terdengar suara gesekan kursi dari dalam. Raka langsung berhenti. Apakah ada orang di dalam? Pikirnya. Ia mendekat dan mengintip melalui celah kaca. Ruangan itu gelap dan kosong. Namun, salah satu kursi tampak bergerak perlahan. Seolah-olah ada seseorang yang sedang duduk di sana, tetapi tidak terlihat. Lalu, tok, tok, tok. Seseorang mengetuk jendela. Dari dalam, Raka langsung mundur dengan napas memburu. Namun saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa di dalam ruangan itu. Hanya bekas tapak kaki kecil yang basah di lantai berdebu. Dan suara tawa kecil menggema di lorong kosong. Malam itu,
Raka tidak bisa berhenti memikirkan kejadian di sekolah. Ia duduk di meja rumah dinasnya, mencoba menenangkan diri. Saat itu, ia teringat sesuatu. Di meja guru di dalam kelas, ia melihat buku catatan lama yang tertinggal. Besok paginya, saat kembali ke sekolah, ia segera membuka buku itu. Halaman-halamannya sudah menguning dan berdebu. Namun, ketika ia membaca isinya, tangan Raka mulai gemetar. Di dalam buku itu, tertulis nama seorang guru yang pernah mengajar di sekolah ini. Bu Sari, guru penempatan, 1995. Namun yang paling mengejutkan adalah catatan terakhir yang ditulis Bu Sari. Anak itu terus datang ke kelasku, padahal dia sudah meninggal. Raka langsung membalik halaman berikutnya. Namun, semua halaman setelah itu kosong. Seolah-olah, Bu Sari tidak pernah sempat menyelesaikan catatannya. Dan yang lebih mengerikan, tidak ada satupun penduduk desa yang pernah menyebut nama Bu Sari. Seolah-olah ia tidak pernah ada. Atau, sama seperti guru-guru sebelumnya, ia telah diambil oleh sesuatu yang tinggal di desa ini. Malam itu, Raka duduk di meja kecil di dalam rumah dinasnya. Lampu minyak di atas meja berkedip-kedip, seakan tidak stabil. Di luar, angin berhembus pelan. Ia mencoba fokus membaca buku catatan lama yang ia temukan di sekolah. Namun, pikirannya terus terganggu oleh kejadian-kejadian aneh sejak ia tiba di desa ini. Kenapa semua orang seperti menyembunyikan sesuatu? Pikirnya. Suasana malam terlalu sunyi. Namun, tiba-tiba, tap, tap, tap. Ada yang berjalan di depan rumahnya. Langkah itu terdengar jelas di atas lantai kayu teras rumah. Perlahan, teratur, seperti seseorang sedang mondar-mandir di luar. Raka menelan ludah. Mungkin Pak Dirga atau warga desa. Tapi siapa yang jalan di malam-malam begini? Dengan hati-hati, ia berjalan ke jendela dan mengintip keluar. Namun, tidak ada siapa-siapa. Tetapi suara langkah kaki itu masih terdengar. Raka mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Ia menutup buku catatan lama yang ia baca dan mencoba tidur. Namun baru saja ia memejamkan mata. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk jendela kamar tidurnya. Raka langsung membuka matanya lebar-lebar. Ketukan itu pelan, teratur, seperti seseorang yang sedang menunggu. Siapa? Bisiknya pelan. Ia mencoba mendengarkan dengan lebih teliti. Namun, di luar jendela, tidak ada suara apapun. Ketukan itu berhenti. Namun, saat ia hampir bisa bernapas lega, "Hie!" terdengar suara tawa anak-anak dari luar rumah. Raka membeku. Tawa itu pelan, seperti suara anak-anak kecil yang bermain. Namun ada yang aneh. Anak-anak mana yang bermain di tengah malam? Ia mencoba mengabaikannya. Namun tawa itu tidak berhenti. Malah, semakin dekat. Dan saat ia memutuskan untuk melihat keluar jendela, tawa itu langsung berhenti. Hening. Namun di halaman rumahnya, ada bekas jejak kaki kecil mengarah ke rumahnya. Dan di ujung jejak itu, ada seseorang yang berdiri di sana. Raka merasa tubuhnya membeku. Di bawah cahaya remang bulan, tampak sosok berdiri diam di sudut rumahnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menghadap ke rumahnya. Jantung Raka berdegup semakin cepat. Apa itu? Ia mengambil senter yang ada di meja. Dengan tangan gemetar, ia menyorotkan cahaya ke sosok itu. Namun, yang terlihat justru semakin mengerikan. Sosok itu mengenakan seragam sekolah, tapi wajahnya tidak terlihat, hanya hitam pekat. Tiba-tiba, sosok itu bergerak, bukan berjalan, bukan melangkah, tapi mendekat dengan cara yang tidak wajar. Seolah-olah meluncur tanpa menggerakkan kakinya. Raka langsung mundur dan menutup jendela rapat-rapat. Raka mencoba mengatur napasnya. Ini tidak nyata. Aku hanya kelelahan. Namun, saat ia mencoba menenangkan diri, duk, duk, duk,
Pintu rumahnya bergetar keras, seperti ada yang memukulnya dari luar. Tiba-tiba, angin bertiup semakin kencang, membuat lampu minyak di meja hampir padam. Pintu terus bergetar, semakin kuat, seolah-olah sesuatu sedang berusaha masuk. Raka hampir menjerit. Namun, dalam satu kedipan mata, semua suara tiba-tiba berhenti. Angin terhenti, pintu diam, seolah-olah tidak pernah ada apapun yang terjadi. Namun, ada sesuatu yang lain. Di dalam rumah, Raka merasakan kehadiran di belakangnya. Dengan sangat perlahan, ia menoleh, dan di sudut ruangan, sosok itu kini berada di dalam rumahnya. Raka hampir tidak bisa bernapas. Sosok itu berdiri diam di sudut ruangan. Wajahnya masih hitam pekat, namun kini ia bisa melihat lebih jelas. Seragamnya penuh debu, lusuh, seperti telah lama terkubur di tanah. Lalu, dari dalam kegelapan, sosok itu mulai berbicara. Bukan dengan suara biasa, tetapi dengan bisikan lirih yang bergema di dalam kepala Raka. "Pak Guru, bantu saya." Raka merasa tubuhnya melemas. Namun sebelum ia bisa bereaksi, sosok itu mengangkat wajahnya perlahan. Dan saat itu juga, wajahnya terlihat dengan jelas. Wajah seorang anak, pucat, mata hitam kosong, dengan mulut yang terbuka menganga seperti menjerit tanpa suara. Lalu dalam satu detik, sosok itu lenyap, hanya menyisakan keheningan, dan udara dingin yang menyelimuti seluruh rumah. Pagi harinya, Raka bangun dengan tubuh gemetar. Ia tidak bisa melupakan kejadian tadi malam. Saat ia pergi ke sekolah pagi itu, ia berjalan melewati ruang kelas yang kosong. Namun kali ini, saat ia melihat ke dalam kelas itu, di salah satu kursi, ada buku catatan terbuka. Dan di atasnya, ada tulisan dengan tinta merah. "Pak Guru, jangan pergi sebelum menemukan saya." Hari itu, Raka sedang mengajar di kelas seperti biasa. Para murid tetap diam dan tidak banyak bicara, seperti ada sesuatu yang mereka takuti. Namun, saat ia melirik ke belakang, ia melihat seorang anak duduk di kursi paling belakang. Padahal kursi itu seharusnya kosong. Anak itu menundukkan kepala, rambutnya menutupi wajahnya. Seragamnya kusam dan penuh debu, seolah sudah lama tidak dicuci. "Kamu siapa?" Raka bertanya pelan. Tidak ada jawaban. Anak itu tetap diam, tanpa gerakan sedikit pun. Tiba-tiba, "Pak, jangan dekati dia." Suara seorang murid perempuan membuat suasana kelas menjadi tegang. Siska, salah satu murid paling pendiam di kelas, berteriak dengan wajah ketakutan. "Dia bukan murid sekolah ini, Pak. Dia bukan manusia." Seluruh kelas langsung panik. Beberapa murid mulai menangis. Namun Raka masih berdiri diam, terpaku pada sosok anak itu. Ia berusaha tetap rasional. Mungkin ini hanya anak desa yang iseng, pikirnya. Namun saat ia menoleh kembali ke bangku belakang, anak itu sudah menghilang. Kelas langsung menjadi sunyi. Murid-murid menatap Raka dengan wajah ketakutan. Siska masih gemetar. Air matanya berlinang. "Pak, jangan pernah bicara dengan dia." Raka menelan ludah. Ia berjalan ke kursi tempat anak itu duduk. Ia menyentuh meja kayunya. Dan saat itu juga, tangannya terasa dingin, seperti menyentuh sesuatu yang berasal dari dalam tanah. Ia melihat lebih dekat, dan di permukaan meja, ada bekas goresan kuku. Seolah-olah seseorang pernah mencengkeramnya dengan kuat. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, salah satu murid mengangkat tangan dengan ragu. "Pak, sejak sekolah ini berdiri, tidak pernah ada anak yang duduk di bangku itu." Setelah kelas selesai, Raka menghampiri kepala sekolah, Pak Darwan. "Pak, saya ingin bertanya, kenapa ada kursi di belakang kelas yang tidak pernah dipakai?" Pak Darwan terdiam sejenak. "Bangku mana yang kau maksud, Nak Raka?" "Bangku di pojok belakang kelas. Tadi saya melihat seorang anak duduk di sana, tapi murid-murid mengatakan tidak ada siapapun." Pak Darwan langsung pucat. Namun,
Ia hanya menggeleng pelan. Tidak ada yang aneh di sekolah ini, Nak Raka. Jangan banyak bertanya. Fokus saja mengajar. Jawabannya terdengar seperti peringatan. Raka mulai kesal. Kenapa semua orang selalu menghindari pertanyaannya? Namun, ia tahu satu hal. Sekolah ini menyimpan rahasia yang besar. Dan ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat malam tiba, Raka memutuskan kembali ke sekolah. Ia merasa ada sesuatu yang tertinggal di kelasnya. Dengan menggunakan lampu senter, ia menyusuri lorong-lorong kosong sekolah. Udara di dalam terasa lebih dingin dibandingkan siang hari. Ketika ia sampai di mejanya di dalam kelas, ia melihat sebuah buku catatan tua. Buku itu terlihat berdebu dan sudah menguning. Saat ia membukanya, halaman pertama tertulis nama pemiliknya. Busari, Guru Penempatan, 1995. Guru yang menghilang secara misterius. Dan saat Raka membalik halaman-halamannya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya merinding. Catatan terakhir di buku itu tertulis dengan tinta yang hampir pudar. Namun, masih cukup jelas untuk dibaca. Anak itu terus datang ke kelas saya, padahal dia sudah meninggal. Raka langsung terhenyak. Ia membalik halaman berikutnya, tetapi semua kosong. Seolah-olah, Busari tidak pernah sempat menulis lagi. Atau, sesuatu menghentikannya sebelum ia bisa menyelesaikannya. Saat itu juga, tap, tap, tap. Suara langkah kaki terdengar dari luar kelas. Namun sekolah ini seharusnya sudah kosong. Dengan jantung berdebar, Raka menyentuh pintu kelas dan mengintip keluar. Di ujung lorong, ada seorang anak kecil berdiri diam. Namun kali ini, ia bisa melihat wajahnya. Mata hitam kosong. Dan saat anak itu tersenyum, darah mengalir dari mulutnya. Lalu, dalam sekejap, anak itu menghilang. Namun, di tempat ia berdiri tadi, tertinggal jejak kaki basah, mengarah ke ruang kelas kosong di ujung sekolah. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia tahu, ia harus mencari tahu apa yang terjadi di sekolah ini. Dan satu-satunya cara adalah masuk ke dalam ruang kelas kosong yang selalu dikunci. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, tok, tok, tok. Ketukan di jendela kembali terdengar. Namun kali ini, bersamaan dengan suara anak kecil yang berbisik pelan. Pak Guru, besok, temui saya di ruang kelas belakang. Lalu, angin bertiup kencang. Lampu di dalam rumah berkedip-kedip. Dan saat Raka menoleh ke jendela, di kaca yang berembun, ada tulisan yang muncul perlahan. Bantu saya. Pagi itu, Raka tidak bisa menghilangkan pikiran tentang buku catatan yang ia temukan semalam. Busari, Guru Penempatan, 1995. Kenapa tidak ada yang pernah menyebutkan namanya? Kenapa tidak ada satupun warga desa yang bercerita tentangnya? Jika ia benar-benar menghilang, kenapa tidak ada yang mencarinya? Di sekolah, Raka memutuskan untuk bertanya kepada murid-muridnya. Namun saat ia menyebut nama Busari, suasana kelas mendadak sunyi. Beberapa murid menunduk, tidak berani menatapnya. Siska, murid yang sebelumnya memberi peringatan, hanya menggeleng dengan wajah pucat. Dan saat Raka menatap mereka satu persatu, ia melihat seorang anak di bangku belakang. Anak yang sama seperti kemarin. Ia tidak bergerak, hanya menundukkan kepala. Dan sebelum Raka sempat berbicara, anak itu menghilang. Malamnya, Raka memutuskan untuk menemui kepala desa, Pak Dirga. Pak, saya ingin tahu tentang Busari. Kenapa tidak ada yang pernah menyebut namanya? Pak Dirga terdiam lama. Wajahnya seketika berubah tegang. Dari mana kamu mendengar nama itu? Tanyanya pelan. Saya menemukannya di buku catatan lama di sekolah. Dulu ia mengajar di sana, kan? Pak Dirga menarik napas panjang. Nak Raka, ada hal-hal yang lebih baik tidak kau cari tahu. Tapi Pak, cukup. Suara Pak Dirga mendadak lebih keras. Jika kau ingin tetap hidup,
Jangan bicarakan dia lagi. Anggap saja dia tidak pernah ada. Raka terpaku. Ia tahu Pak Dirga menyembunyikan sesuatu. Dan ia harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, saat berjalan pulang dari sekolah, Raka bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk di depan rumahnya. Wajahnya penuh kerutan, matanya kosong, tetapi ada kesedihan dalam tatapannya. Saat Raka hendak lewat, wanita itu berbisik pelan, "Guru, jangan lakukan kesalahan yang sama." Raka berhenti. "Bu, apakah Anda mengenal Bu Sari?" tanyanya hati-hati. Wanita itu memandangnya dengan ekspresi muram. "Bu Sari, dia orang baik. Dia hanya ingin membantu anak itu. Tapi dia yang diambil." "Diambil? Oleh siapa?" Wanita tua itu melirik ke arah hutan di belakang desa. "Oleh sesuatu yang tidak seharusnya ada di sini. Dan sekarang, dia menginginkan kamu juga." Raka merinding. Apa yang sebenarnya terjadi pada Bu Sari? Dan siapa anak yang ia maksud? Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia mengingat setiap kata yang diucapkan wanita tua tadi. Lalu ia teringat sesuatu. Hutan di belakang desa, tempat yang selalu disebut dalam bisikan malam. Dengan membawa senter, ia memutuskan untuk menyelidiki. Namun saat ia keluar rumah, "Pak Guru, jangan pergi ke sana." Raka menoleh ke sumber suara. Siska berdiri di depan rumahnya. Wajahnya ketakutan. Bu Sari juga pergi ke sana dulu. Dan dia tidak pernah kembali. "Tapi aku harus tahu kebenarannya, Siska." Siska menunduk. Dan dengan suara bergetar, ia berkata, "Kalau Pak Guru benar-benar ingin tahu, jangan sampai kembali setelah tengah malam. Kalau tidak, Pak Guru akan bernasib sama seperti Bu Sari." Raka melangkah masuk ke dalam hutan. Pohon-pohon besar menghalangi cahaya bulan, membuat sekitarnya terasa semakin gelap. Udara terasa lebih dingin dibandingkan di desa. Ia menyusuri jalan setapak, menyorotkan senter ke sekeliling. Namun setelah berjalan beberapa menit, ia menemukan sesuatu. Sebuah bangunan kecil tua, hampir tertutup oleh tanaman liar. Bangunan itu seperti sebuah gudang lama, atau mungkin bekas pos jaga. Namun, yang membuatnya merinding, pintu bangunan itu terbuka. Dan dari dalam, terdengar suara seseorang menangis pelan. Dengan napas tertahan, Raka melangkah masuk ke dalam bangunan itu. Di dalamnya gelap dan pengap. Hanya ada bau tanah basah dan kayu lapuk. Namun, di pojok ruangan, tampak sesuatu. Sebuah papan nama, dengan huruf-huruf yang hampir terhapus. Raka mendekat, membersihkan debu di atasnya. Dan saat ia melihat nama yang tertulis di sana, jantungnya hampir berhenti. Sari, Guru Penempatan 1995. Tiba-tiba, udara menjadi lebih dingin. Lampu senter berkedip-kedip. Dan di belakangnya, ada suara langkah kaki. "Pak Guru, kamu akhirnya datang." Dengan jantung berdetak kencang, Raka berbalik. Di dalam kegelapan, ia melihat sosok seseorang berdiri di tengah ruangan. Matanya kosong. Pakainya seragam sekolah yang penuh tanah dan darah kering. Dan saat sosok itu melangkah lebih dekat, Raka mengenalinya. "Kamu, anak yang ada di kelas." Sosok itu tersenyum samar. Namun senyumnya tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan kesedihan. Dan dengan suara pelan, ia berkata, "Bu Sari juga datang ke sini dulu. Dia ingin menolongku. Tapi dia tidak pernah keluar lagi. Sekarang, giliran Pak Guru." Seketika, pintu tertutup sendiri dengan keras. Dan suara-suara mulai terdengar dari sudut ruangan. Bisikan, jeritan, suara langkah kaki. Raka menyadari satu hal. Ia tidak sendirian. Dan mungkin, ia tidak akan pernah bisa keluar dari tempat ini. Raka membuka matanya dengan napas tersengal. Ia masih berada di dalam bangunan tua itu. Semuanya terasa seperti mimpi buruk. Namun, dinginnya udara di ruangan ini menegaskan bahwa ini nyata.
Ia mengingat kejadian semalam. Sosok anak itu, suara bisikan, pintu yang menutup sendiri, dan yang paling jelas di benaknya, Busari juga datang ke sini dulu, tapi dia tidak pernah keluar lagi. Dengan susah payah, ia berdiri dan bergegas keluar dari bangunan itu. Saat ia keluar, matahari sudah mulai terbit di ufuk timur. Namun, hawa dingin yang menempel di tubuhnya tidak hilang. Saat ia melangkah kembali ke desa, ia sadar, ia tidak bisa mengabaikan hal ini lagi. Ia harus mendapatkan jawaban. Dan ia tahu kepada siapa ia harus bertanya. Pak Dirga, kepala desa, sudah menunggu di depan rumahnya. Tatapannya serius, seperti sudah menduga bahwa Raka akan datang menemuinya. Nak Raka, kau sudah terlalu jauh masuk ke dalam urusan ini. Pak, saya harus tahu kebenarannya, kata Raka tegas. Siapa anak itu? Kenapa dia terus muncul? Apa yang terjadi pada Busari? Pak Dirga menghela napas panjang. Baiklah, kalau kau ingin tahu, aku akan memberitahumu. Tapi setelah ini, kau harus pergi dari desa ini. Jika kau tetap tinggal, kau akan bernasib sama seperti yang lain. Raka mengerutkan kening. Sama seperti yang lain. Pak Dirga menatapnya dengan tatapan muram. Setiap guru yang datang ke desa ini, tidak ada yang pernah kembali. Duduk di dalam rumah kepala desa, Raka mendengarkan kisah yang selama ini ditutupi. 28 tahun yang lalu, ada seorang anak laki-laki bernama Bayu, murid SD di desa ini. Bayu bukan anak biasa. Ia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain. Ia sering berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Sampai suatu hari, ia meninggal secara misterius di sekolah. Kepalanya pecah, tubuhnya penuh luka. Mereka mengatakan ia jatuh dari lantai 2 gedung sekolah. Namun, ada yang tidak masuk akal. Tidak ada saksi, tidak ada suara teriakan. Tidak ada yang tahu bagaimana tubuhnya bisa ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Dan yang lebih aneh lagi, setelah kematian Bayu, desa ini menjadi tenang. Sebelumnya, desa ini sering dilanda musibah, gagal panen, penyakit, dan kematian misterius. Namun setelah Bayu meninggal, semua musibah itu berhenti. Seolah-olah ada sesuatu yang dikorbankan untuk menjaga keseimbangan desa. Pak Dirga menatap Raka dengan mata tajam. Bayu tidak pernah benar-benar pergi. Dia selalu ada di sekolah, mencari teman, mencari seseorang yang bisa menggantikannya. Itulah sebabnya, setiap guru yang mencoba mencari tahu, menghilang tanpa jejak. Raka mengeras. Jadi, selama ini, anak yang aku lihat adalah Bayu. Pak Dirga mengangguk pelan. Kami tidak bisa mengusirnya. Kami sudah mencoba berbagai cara, tapi dia tidak ingin pergi. Dia hanya ingin satu hal. Raka menelan ludah. Apa? Pak Dirga memandangnya dengan wajah serius. Teman bermain. Raka mengingat catatan yang ia temukan. Busari juga mengalami gangguan. Ia melihat Bayu. Ia ingin membantu. Tapi akhirnya, ia justru menghilang. Raka menggigit bibirnya. Bagaimana dengan Busari? Apa yang terjadi padanya? Pak Dirga diam sejenak, lalu berkata, Busari adalah guru yang baik. Dia percaya bahwa Bayu hanya butuh seseorang untuk membantunya pergi dengan tenang. Dia mencoba berkomunikasi dengannya. Dia ingin membebaskan rohnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Maksud Bapak? Pak Dirga menatapnya dalam-dalam. Busari tidak pernah keluar dari sekolah itu. Dia ada di sana, bersama Bayu. Dan mereka masih menunggu guru berikutnya. Raka merasa napasnya berat. Ia tahu ini bukan sekadar cerita. Ia sudah melihat Bayu sendiri. Ia sudah mengalami sendiri semua gangguannya. Dan kini ia tahu, semua ini bukan kebetulan. Raka berdiri dengan wajah tegang. Kalau begitu, saya harus menyelesaikannya. Pak Dirga menggeleng dengan ekspresi ngeri. Jangan, Nak Raka.
Ini bukan urusanmu lagi. Pergilah sebelum terlambat. Namun Raka tidak bisa tinggal diam. Ia tidak bisa membiarkan Bayu terus menghantui tempat ini. Ia tidak bisa membiarkan Busari tetap terjebak dalam kegelapan. Malam ini, ia akan kembali ke sekolah. Ia akan menemui Bayu. Dan ia akan mencoba mengakhiri kutukan ini, sekali dan untuk selamanya. Raka duduk di meja kecil rumah dinasnya, menatap buku catatan Busari yang ia temukan. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan yang kini semakin nyata. Ia kini tahu kebenarannya. Bayu tidak pernah pergi. Setiap guru yang datang ke desa ini akan berakhir seperti Busari, menghilang tanpa jejak. Ia bisa saja pergi malam ini juga, naik motor dan meninggalkan desa ini selamanya. Namun, sesuatu menghentikannya. Ia tidak bisa membiarkan kutukan ini terus berlanjut. Ia tidak bisa membiarkan anak itu terus mencari korban baru. Dengan napas berat, ia mengambil senter dan bertekad kembali ke sekolah. Malam ini, semuanya akan berakhir. Raka melangkah menuju sekolah dengan hati berdebar. Di bawah cahaya bulan, bangunan sekolah tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Jendela-jendelanya gelap dan kosong, seperti mata yang mengintai dalam kegelapan. Saat ia membuka gerbang, suasana mendadak berubah. Angin berhenti berhembus, udara menjadi lebih dingin. Dan di dalam sekolah, semuanya terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Namun, ia tahu Bayu sudah menunggunya, dan ia harus menghadapinya malam ini. Saat ia berjalan melewati lorong sekolah, suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan, suara langkah kaki, suara kursi bergeser dari dalam kelas kosong. Namun, ia tetap berjalan. Ia tahu ia harus ke ruang kelas belakang. Ketika ia membuka pintu, di sana, Bayu sudah menunggu. Anak itu duduk di bangku belakang, menundukkan kepala. Pak Guru akhirnya datang. Suaranya terdengar lebih dalam. Bukan suara anak-anak biasa. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Namun, ia tidak boleh mundur. Ia harus menyelesaikan ini. Raka menelan ludah, mencoba berbicara dengan tenang. Bayu, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Bayu perlahan mengangkat wajahnya. Matanya hitam kosong. Wajahnya pucat seperti mayat yang telah lama terkubur. Namun, ada air mata mengalir di pipinya. Aku tidak jatuh dari lantai 2, Pak. Bisiknya. Mereka membunuhku. Siapa? Raka semakin penasaran. Bayu menatap lurus ke matanya. Orang-orang di desa ini. Mereka menjadikanku tumbal. Dan sekarang, mereka ingin Pak Guru menggantikanku. Bra, tiba-tiba pintu kelas menutup sendiri dengan keras. Lampu senter Raka mulai berkedip-kedip. Suara bisikan semakin banyak, memenuhi ruangan. Pak Guru, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Tiba-tiba, Bayu berdiri dengan tubuh kaku. Wajahnya perlahan berubah mengerikan. Mulutnya terbuka lebar, lebih besar dari yang seharusnya. Matanya menjadi lebih gelap. Dan saat ia berbicara lagi, suaranya bukan lagi suara anak kecil. Pak Guru akan tetap di sini, selamanya. Raka berusaha berlari ke pintu, tetapi sesuatu menarik tubuhnya ke belakang. Tangannya membeku, kakinya tidak bisa bergerak. Bayu kini berdiri tepat di depan wajahnya. Dan dengan suara mengerikan, ia berbisik, "Aku hanya ingin teman." Dalam keputusasaan, Raka teringat sesuatu. Ia masih memegang buku catatan Busari. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat buku itu dan membuka halaman terakhir. Di halaman terakhir, ada tulisan yang hampir pudar. Bayu, aku maafkan kamu. Sekarang pergilah dengan tenang. Raka menatap Bayu dengan mata penuh keteguhan. Bayu, aku tidak takut. Kau harus pergi. Kau sudah terlalu lama di sini. Sosok Bayu mendadak berhenti bergerak. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku tidak ingin sendirian. Raka mengangguk pelan. Kau tidak sendirian, Bayu.
Sudah ada yang menunggumu di sana. Air mata perlahan mengalir dari mata hitam Bayu. Dan tiba-tiba, ia tersenyum kecil. Sekolah mulai bergetar. Suara jeritan menggema dari setiap sudut. Bayu berjalan mundur. Tubuhnya mulai memudar. Dan sebelum ia benar-benar menghilang, ia berbisik satu kalimat terakhir. "Terima kasih, Pak Guru." Sekejap kemudian, semuanya menjadi sunyi. Raka jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Semua suara hilang. Semua rasa dingin menghilang. Bayu sudah pergi. Ketika Raka bangun keesokan harinya, ia merasa semuanya seperti mimpi. Namun, saat ia berjalan ke sekolah, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Bangunan sekolah terlihat lebih terang, lebih damai, dan di bangku belakang kelas, buku catatan Bu Sari tidak ada di sana. Namun, di atas meja guru, ada sebuah tulisan kecil di kertas. "Terima kasih, Pak Guru. Aku sudah pulang." Raka menghela napas lega. Kutukan telah berakhir. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.